Halo, berjumpa lagi kita di belajar online. Pada kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang yang namanya limas. Nah, kita akan berkenalan. Limas itu seperti apa? Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas, ya, sebuah sisi alas yang berupa segi banyak dan sisi tegak berupa segitiga. Ya, sisi tegaknya berupa segitiga yang bertemu pada titik puncak. Jadi ada alas, ada sisi tegak, dan ada titik puncak. Itu limas. Lalu macam-macam limas. Bangun ruang limas itu diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Ya, hampir sama seperti prisma ya. Nah, coba lihat yang pertama. Nah, ini bangun ruang limas. Alasnya berbentuk segitiga. Nah, berarti ini limas segitiga. Yang kedua, alasnya berbentuk segi empat. Berarti limas segi empat. Yang ketiga, nah ini segi lima. Berarti namanya limas segi lima. Yang keempat, alasnya itu adalah segi 6, berarti namanya limas segi 6. Nah, sampai di sini mengerti ya nama-nama limas? Baik. Pada pelajaran hari ini kita akan fokus di limas segi 4. Nah, yang segi 4 itu bisa persegi panjang, bisa belah ketupat, bisa juga jajar genjang ataupun layang-layang, pokoknya yang segi 4. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita akan belajar dulu menggambar limas segi 4 ya. Kita buat garis mendatar ini. Ini bisa panjangnya 2 cm. Lalu kita buat garis miring seperti ini, seperti mau membuat kubus atau juga balok ya. Nah, lalu garis mendatarnya sama 2 cm ini dihubungkan dan kita buat garis bantu. Garis bantu ini yang tengahnya itu garis pertemuan itu, nah kita tarik ke atas garis bantu juga nih. Nah, ini bisa sepanjang 3 cm itu untuk menentukan titik puncaknya. Jadi kita hubungkan dari atas nih, atas ke sudut-sudutnya nih. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Lalu kita hapus yang garis bantunya. Nah, inilah limas segi 4. Kemudian kita ke ciri-ciri limas segi 4. Yang pertama, dia memiliki sebuah alas berbentuk segi 4. Ya, namanya juga limas segi 4, pasti alasnya berbentuk segi 4. Seperti ini alasnya. Nah, ini alasnya yang biru ini ya. Yang kedua, limas segi 4 itu memiliki 5 titik sudut. Yang mana saja? Kita mulai dari titik puncak ya. Nah, ini titik puncak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada 5 titik sudut. Yang ketiga, dia memiliki 8 rusuk. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8. Terakhir, dia memiliki 5 sisi. 4 sisi tegak dan 1 sisi alas. Jadi ada 5 sisinya ya. Nih, yang tegak bagian depan 1, sebelah kanan 2, yang belakang 3, yang sebelah kiri 4 sisi tegak dan juga 1 sisi alas. Jadi semuanya ada 5 sisi. Oke, bisa dipahami? Silahkan dicatat di buku kalian ya. Nah, ini yang merah ini adalah tinggi limas. Garis yang merah itu tinggi limas dan yang biru adalah tinggi sisi tegak. Ya, jadi berbeda. Jangan sampai tertukar. Yang merah tinggi limas, yang biru tinggi sisi tegak. Baik. Kita akan belajar volume ya, volume dari limas.
volume limas, rumusnya dicatat ini, sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Ya, volume sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Kemudian kalau mencari tinggi dengan diketahui volumenya, ini rumusnya ya. Tinggi sama dengan volume kali 3 bagi luas alas. Kemudian mencari luas alas jika volume diketahui, yaitu volume kali 3 bagi tinggi limas. Nah, ini kalian catat. Nah, dalam luas alas ini, nah namanya luas alas itu berarti tergantung alasnya nanti ya. Bisa alasnya persegi atau persegi panjang. Nah, itu luasnya seperti apa. Coba kita ke contoh supaya lebih paham. Perhatikan gambarnya, itu sudah ada angka-angka. Ada 6 cm, ada 10 cm dan 13 cm. Kita hitung volumenya ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Dari gambar dapat diketahui alasnya limas itu berbentuk persegi. Karena ada tanda sama itu ya, yang 6 cm itu ya. Nah, berarti sepertiga kali luas alas sama saja dengan luas persegi. Ya, persegi itu ingat luasnya apa? Iya, sisi kali sisi kali tinggi limas. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Ya, ini sepertiga kali sisinya tadi 6, berarti 6 kali 6. Gitu ya. Dan kali tinggi limas. Tinggi limas yang mana? Masih ingat 10 atau 13? Ya, yang 10 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita akan lihat, kita bisa coret itu 3 dengan 6. Sama-sama dibagi 3 berarti itu 6 dapatnya 2. Nah, menjadi soalnya 1 kali 2 kali 6 kali 10. Hasilnya adalah 120 cm kubik. Ingat kalau volume satuannya kubik. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Iya, terima kasih ya. Lalu kita menghitung luas seluruh permukaan. Luas seluruh permukaan rumusnya luas alas ditambah seluruh luas sisi tegak. Ya, tambah seluruh luas sisi tegak. Seperti apa itu ya? Kita akan lihat contohnya. Kalau dari gambar itu kan tadi persegi ya alasnya. Berarti luas alasnya sisi kali sisi. Tambah seluruh luas sisi tegak. Karena dia persegi maka sisi tegaknya itu besarnya sama. Bisa kita tulis dengan 4 kali luas sisi tegak. Kenapa 4? Karena tadi karena persegi dia itu sama ya. Sisi tegaknya itu berupa segitiga. Berarti rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi bagi 2, terserah saja yang mana yang dipakai ya. Nah, bisa dimengerti ya ini ya. Ya, kita masukkan angkanya, sisi kali sisi, berarti 6 kali 6. Tambah 4 kali setengah kali alasnya itu 6. Tinggi sisi tegaknya, ya yang 13 ya, bukan yang 10. Nah, seperti itu. Karena kita menghitung sisi tegak. Kita coret 2 dengan 6 dapatnya 3, maka menjadi 6 kali 6 itu 36 tambah 4 kali 3 terus kali 13. Nah, kalau seperti ini jangan 36 tambah 4 dulu, salah. Ingat yang hitungan campuran ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Berarti yang dikerjakan lebih dulu 4 kali 3 kali 13 baru dijumlah dengan 36 ya. 4 kali 3 itu 12 kali 13 itu 156. Nah, kita jumlahkan 36 tambah 156 sama dengan 192 cm persegi karena ini luas ya, bisa dipahami. Nah, sekarang coba kita ke volume limas segi 4 yang alasnya persegi panjang ya. Coba. Nah, itu 10 cm dan 7 cm itu artinya persegi panjang ya, karena berbeda. Kita hitung volumenya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi limas.
sepertiga kali luas alas. Ingat tadi alasnya berbentuk persegi panjang, berarti itu luasnya panjang kali lebar dan tinggi limas kali tinggi limas. Sepertiga kali panjangnya 10, lebarnya 7. Tinggi limasnya apakah 15 atau 18? Iya, tinggi limas 15. Kita coret 3 dengan 15. 15 bagi 3 itu 5. Jadi 1 kali 10 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 350 cm kubik. Mengerti ya? Jadi luas alas itu ya tergantung alasnya bentuk apa. Kalau persegi ya sisi kali sisi. Kalau persegi panjang, panjang kali lebar. Lain lagi nanti kalau belah ketupat. Berikutnya ini kita menghitung luas permukaan. Bagaimana dengan luas seluruh permukaan? Nah, perhatikan baik-baik ya. Ya, kita tulis rumusnya. Luas seluruh permukaan dari limas adalah luas alas tambah seluruh sisi tegak. Ya, luas alasnya tadi persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, sekarang seluruh sisi tegaknya, karena ini bentuknya persegi panjang, maka dia itu tidak sama. Sisi tegaknya depan tidak sama dengan yang kanan. Ya, supaya lebih paham kita akan hitungnya satu persatu. Jadi luas sisi depan, nah itu yang ini. Ya, kita hitung luasnya dulu nanti. Lalu ditambah lagi dengan luas sisi kanan. Itu yang kuning ini, sisi kanan. Nanti ditambah dengan luas sisi belakang. Nah, itu yang hijau. Tambah juga dengan luas sisi sebelah kiri yang merah ya. Nah, nanti kalau kalian udah paham itu sisi depan sama dengan sisi belakang, sisi kanan juga sama dengan sisi kiri. Tapi kita hitung satu persatu dulu supaya lebih paham. Panjang kali lebar, panjangnya 10, lebarnya 7. Itu tidak masalah ya, kita tulis saja 10 kali 7. Kemudian kita perhatikan, jadi pada saat kita kenalan dengan limas itu sisi tegaknya berupa segitiga. Berarti sisi depan, kanan, belakang, kiri itu bentuknya segitiga. Maka luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Ini untuk depan, kanan juga sama, belakang juga sama, kiri juga sama. Karena itu luasnya segitiga. Oke, mengerti ya? Kenapa ini setengah kali alas kali tinggi? Ya, 10 kali 7 itu 70. Ini tidak masalah. Nah, kita hitung yang sisi depan. Sisi depan tuh yang ini. Nah, luas sisi depan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya 10. Tingginya berapa? 15 atau 18? Ya, ini tingginya sisi tegak, berarti 18. Setengah kali 10 kali 18. Paham ya? Untuk sisi depan. Kemudian sisi kanan, yang ini, yang kuning. Sisi kanan alasnya 10 atau 7? Ya, alasnya 7, tingginya 18. Berarti setengah kali 7 kali 18. Paham? Ya. Kemudian sisi belakang. Tadi sudah dibilang sisi belakang itu sama dengan sisi depan. Ini. Nah, yang hijau. Berarti setengah kali alas kali tinggi, alasnya adalah 10, tingginya 18. Ya, kita tulis seperti ini. Terakhir sisi kiri ini yang merah. Oke, sisi merah alasnya 7, tingginya 18. Kita tuliskan. Nah, jadi setengah kali 7 kali 18. Oh ya, kita kerjakan langsung. Ini kalau kalian bingung coba diulangi pelan-pelan ya. Ya, 70 tambah kita coret 2 dengan 18. Kenapa dengan 18? Enggak dengan 10, karena 10 itu gampang aja dikalikan ya. Jadi 2 dengan 18 aja, sama-sama dibagi 2 berarti 18 bagi 2 9. 9 kali 10 kita tulis dulu ya 90 ya. Terus sisi kanannya lagi nih, 2 dengan apa nih? 2 dengan 18 juga kan? Nah, 18 bagi 2 9. 9 kali 7 itu 63. Oke, paham? Sisi belakang 2 dengan 18. Nah, 9 kali 10 90.
sisi sebelah kiri 2 dengan 18, 9 kali 7 63. Nah makanya sisi depan dan sisi belakang itu sama, sisi kanan dan sisi kiri juga sama. Kita jumlahkan nih, 70 tambah 90 tambah 63 tambah 90 tambah 63, hasilnya 376 cm persegi. Oke, bisa dipahami, nanti tergantung alasnya ya. Ya baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali. Bye.